Ini dia contoh soalnya. Sebentar ya. Kemudian di sini dikatakan saya ingin memberikan dengan contoh yang lain dengan angka yang sedikit berbeda. Baik, apabila ada misalkan sebuah portal yang berbentuk seperti ini dengan ada buah sendi dengan tumpuan sendi dan tumpuan roll, maka persyaratan di awal kita harus mencari kesetimbangannya, yaitu sigma momen sama dengan 0, kemudian sigma gaya vertikalnya 0, sigma gaya horizontalnya juga 0. Itu persyaratan tadi di awal sudah kita bahas. Baik, kemudian langkah berikutnya kita tentukan dulu sigma momen di A. Sigma momen di titik A yang harusnya 0, karena kesetimbangan harus 0. Kenapa harus 0? Karena kalau kita main benda dikatakan diam apabila gaya yang bekerja padanya seimbang. Seperti contohnya pena ini, dia dikatakan setimbang apabila tidak bergerak lagi gitu. Walaupun titik tahannya itu tidak di tengah-tengah, tapi bebannya itu sama. Ini maksud setimbang ya. Walaupun jarak titik tengahnya itu berbeda, tapi ini setimbang. Kita asumsikan ini setimbang, ya. Baik, kemudian untuk mencari momen, pertama kita tentukan dulu semua gaya yang bekerja pada portal ini. Jadi kita tentukan pertama kita pakai yang terjauh dulu, ini ya. Gaya di titik F, ya. Gaya di titik F dikali jarak dari titik F ke A. Karena kita mau cari momen A di sini ya, maka jarak dari sini pengaruh. Pertemuan sebelum kita sudah bahas kalau untuk momen itu jarak dipengaruhi oleh gaya ya. Sini gayanya, ini jaraknya. Jadi karena di sini 3, di 6 kali 9. Kemudian apalagi gaya yang berada pada portal ini. Kemudian gayanya adalah 10 kN, 10 kN. Itu di sini dikurang. Kenapa dikurang? Karena dia berlawanan arah dari si AH ini. Karena berlawan arah, jadi dikurang. Bentar ya. 10 berapa jarak dari A ke titik B adalah 3. Jadi dikali 3 dikurang lagi gaya yang bekerja. Di sini ada gaya merata, bebannya 3 kN per meter. Ini per meter. Panjangnya dari sini ke sini adalah ini 6 meter. Adalah 6 meter. Berarti total dari gaya yang bekerja pada di sini, beban di sini adalah 3 dikali 6.
3 dikali 6. Ya. Kemudian berapa jaraknya dari beban ini ke titik A? Karena dia beban merata, maka kita asumsikan jarak dari beban ini ke titik A adalah, kita cari titik tengahnya. Rata-ratanya di mana? Kita asumsikan tengahnya itu di 3. Ya. Berarti jarak dari beban ini, beban A ke titik A adalah 3. Jadi dikali 3 meter. Kemudian apalagi sini ada lagi beban, ada lagi gaya yang mempengaruhi portal. Dikurang. Kenapa dikurang? Karena dia berlawanan arah dengan AV. Ya, titik A. Ada 3 Newton. Dikali jaraknya. Jarak dari gaya di titik E ini ke A adalah 3 tambah 3 tambah 6. Nanti dikali 12. Ya. Apa lagi gayanya? Habis ya. Dia ada gayanya 1, gaya vertikal, gaya F untuk vertikal. Kemudian di sini ada 10, ada 18, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Itu dia. Ini harus nilainya 0. Karena kita cari kesetimbangan. Kemudian kita selesaikan. Ini jadi 9 gaya vertikal dikurang 30 dikurang. Ini berarti jadi 18 kali 3. Berapa jadinya? 54 dikurang 3 kali 12, 36 sama dengan 0. Kita lanjutkan. 9 FP dikurang, karena ini min semuanya, jadi totalnya 120. Ini 9 tambah 10 8 tambah 10 90 tambah 30 120 sama dengan 0. Kemudian karena ini kesetimbangan, otomatis ini kita pindahkan. Cara menyederhanakannya di 9 sama dengan 120, karena dia pindah sisi ke kanan sama dengan, jadi nilai min jadi positif. Di VFV sama dengan 120 per 9. Hasilnya bentar ya. Tiga belas koma 4, kita sebut 4 karena dia 33,3. Sini kita dapatkan berarti nilai gaya vertikal di titik F adalah 13,4 kilo Newton. Kenapa di titik F tidak ada gaya seperti horizontal ya? Karena dia tumpuan roll. Karena dia tumpuan roll, jadi dia bebas bergerak kiri kanan, hanya ke bawah saja. Tumpuan roll ya. Tapi kalau di sini ada tumpuan sendi yang dia ditahan, dijepit oleh misalnya baut atau baut semacamnya, maka otomatis dia mempunyai gaya horizontal juga. Baik, kemudian setelah kita dapatkan nilai VF, berikutnya kita cari adalah
sebentar ya. Sigma gaya horizontal. Ini ya, sigma gaya horizontal. Lihat jelas ya. Sigma gaya horizontal di titik A ya. Di titik A. Titik AH harus sama dengan 0. Karena yang mempengaruhi di sini semua, kemudian kita baca di sini, kita lihat di gambar yang gaya horizontal hanya ada 2, yaitu 10 kN dengan AH. Berarti bisa kita buat sederhananya. Ini karena dia berlawan arah dari AH, bisa kita buat min 10 kN ditambah AH sama dengan 0. Berarti kita bisa buat langsung untuk gaya horizontal AH sama dengan 10. Ya, ada kesetimbangan, kiri kanan harus besar. Kalau di sini ini lebih kecil, maka otomatis ini masih akan melengkung. Ada lengkungan. Sama seperti ini. Apabila ini lebih besar, saya dorong ke kanan, maka dia akan seperti ini. Tapi kalau ditahan sama kuat, di bawah saya tahan kuat, maka otomatis dia tidak akan bergoyang. Walaupun ini saya kuat-kuat. Saya seperti ini kekuatannya, didorong. Tidak akan terjadi pergerakan momen. Tidak, itu maksudnya. Cuma harus merata. Oke. Baik, berikutnya setelah terdapat gaya horizontal, kemudian kita cari lagi sigma momen di F. Tadi kan di A, ini di titik A ya, ya. Kita cari lagi sigma momen di titik F. Ya. Kita bisa sedikit di sini. Ini saja kita buat di sini ya. Jadi sigma momen titik F, atau kita pakai inisialnya sigma momen di F sama dengan harus 0. Kemudian sama seperti ini caranya. Pertama, yang mempengaruhi momen di sini gaya-gayanya adalah gaya AV 10 kali 10 kN. Ada di sini 18, berarti di sini jadi totalnya 3 dikali 6 sama dengan 18 kN ya. Bentar ya. Ya, di sini kenapa dikali 6? Karena jarak beban merata dari B ke C adalah 6 meter. Sedangkan di sini dibuat 3 kN per meter. Berarti dikali saja 6 meter. 3 kali 6, 18. Baik. Kita lanjutkan. Jadi pertama, di F sekarang ya. Berarti ada gaya AV. AV belum kita ketahui nilainya. Gaya A untuk vertikalnya dikali jaraknya 9, sama kayak tadi. Ini kali 9. Kemudian apalagi di sini yang mempengaruhi? Ada di sini 10. Sorry. AH dulu. Dikurang, kenapa kita kurang?
Karena apabila ada dorongan ke sini di titik, apabila di titik F seperti ini ya, sama seperti ini. Enggak, di titik F saya dorong ke seperti ini. Ya, kalau dia searah jarum jam itu nilainya positif, kalau berlawanan jarum jam itu nilainya negatif. Kalau saya dorong ke sini berarti dia berlawanan arah jarum jam ke sana ya. Jadi kalau saya dorong 10 ke sini berarti searah jarum jam, baru itu ditambah. Ya, kalau saya dorong ke sini, yaitu ini nilai AH, itu berarti berlawanan jarum jam, maka di sini dia akan terjadi momen negatif seperti ini ke bawah dia, arah jarum jam. Maka di sini kita buat AH-nya kita dapat tadi 10 dengan jarak dari titik A di AH adalah ini ya, 2 meter. Berarti ini 10 dikali 2 meter. Kemudian ada ini lagi, jarak 10 Newton. Maaf ya, sini harusnya 10. Saya buat ini pakai pena merah. 10 ini adalah AH. Ini ya, AH. Kemudian ditambah ada 10 lagi di sini. Dia nilainya positif. Kenapa positif? Karena kalau kita lihat sini, misalkan ini tumpuan F, saya dorong dari 10 seperti ini, dia akan searah jarum jam. Maka itu nilainya positif. 10 dikali jarak dari titik B, yaitu gaya ini dimulai pada titik B, terletak pada titik B ini ya, ke F adalah 3 tambah 2, 5 meter dikali 5 meter. Kemudian ada gaya ini lagi, 18, karena dia berlawanan dengan gaya vertikal ini, maka kita buat di sini minus, dikurang karena dia berlawanan arah. Ini ya, berlawanan arah, minus, yaitu 18. Kita tahu ini 18 kilonewton dikali berapa jaraknya. Jadi kita bahas, kalau dia beban merata seperti ini, maka kita harus cari titik tengahnya. Titik tengah beban pada portal dari titik B ke C adalah 6 bagi 2, berarti 3. Karena jarak sini ada 3, berarti kita buat 6/2 ditambah 3 ya. Ini jadi 6 juga nanti ya. Kemudian kalau gaya yang berpengaruh pada momen F, ada di sini satu lagi, 3 Newton. Karena dia berlawanan arah dengan gaya vertikal titik F, maka kita kurang di sini, yaitu gayanya adalah 3 dikali jaraknya 3 itu pakai ya. Ini jaraknya 3. Jarak antara titik E dengan titik F adalah 3. Kita tidak pakai tinggi, kita pakai horizontal. Jaraknya 3 meter kali 3 harus sama dengan 0. Baik, kita sederhanakan. Berarti ini jadi 9 AV dikurang, ini ada dikurang 20 ditambah 50 dikurang 18 dikali 6, betul ya? 18 dikali 6, 108 dikurang 108. Ini maaf, ini arahnya walaupun berlawanan, tapi apabila didorong karena dia ada lebih sedikit ke sini, maka arah itu positif walaupun dia berlawanan.
dia akan memutar arah jarum jam. Ini seperti ini ya, misalkan seperti ini ya, seperti ini. Ini ada gaya seperti ini ya, saya dorong ke sini, maka keduanya ini akan tarik seperti ini ya. Titik ini tetap, tapi karena di arah seperti ini, arahnya dari atas ke bawah walaupun dia berlawanan, tapi dia berlebih dari titik F, maka gaya tersebut akan mempengaruhi momen putar seperti searah jarum jam gitu ya. Berarti ini nilainya positif. Berarti ditambah 9. Ditambah 9 harus nilainya 0. Ya. Kita sederhanakan lagi. Ini 9 AV. Ini jadi ditambah 30. Ini jadinya 99 ya. Jadi dikurang 9, benar ya. 108 dikurang 108 ya. Dikurang ini 108 karena min 108 tambah 9 jadi 108 kurang 9. 99 tambah 30 harus sama dengan 0. Ini jadinya 69 ya. 9 AV kurang 69 sama dengan 0. Langsung aja di AV sama dengan 69 dibagi 9. Hasilnya jadi 69 dibagi 9, 7,6. 7,6. Ini ya. Baik, kemudian kita uji apakah memang setimbang. Kemudian kita buktikan pembuktian. Sebentar ya. Ini ya. Karena setimbang semuanya harus 0. Gaya yang bekerja itu harus sama besar. Jadi 0. Kita buktikan berarti sigma gaya tadi karena di horizontal. Sekarang kita jadi vertikal lagi. Sigma gaya vertikalnya ini bukan titik A tapi keseluruhan ya. Sigma gaya yang bekerja untuk vertikal di portal ya harus 0. Ini vertikal ada PF ditambah ini sejajar PF ditambah titik A nya untuk vertikal, kemudian dikurang ini tambah ini 18 ditambah 3 harus sama dengan 0. VF nya tadi 13,4 ditambah 7,6 dikurang 21 sama dengan 0. Di total sama ini 21 kurang 21 sama dengan 0. Berarti terbukti ini setimbang. Berarti kalau untuk desain portal seperti ini dengan beban seperti ini, maka otomatis kesetimbangannya adalah seperti ini. Ini angka-angka kesetimbangannya. Maka untuk titik gaya vertikal titik A harus sebesar 7,6 kN. Ini kilonewton. Dan untuk gaya vertikal di titik F harus sebesar 13,4 kN. Itu apabila bebannya seperti ini, angka-angkanya. Oke, itu dia. Nanti silakan mahasiswa cari jelaskan
ada bahan saya share di slide. Coba jelaskan, rincikan keterangan-keterangan dari angka-angka yang sudah saya sediakan. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.